Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official guys. Gimana kabar kalian guys? Panas banget guys. 33 derajat guys. Aduh, kayak Yati Sam ini hari ini libur, tapi mau ngoceh dulu. Kayaknya kalau nggak ngoceh sama kalian sehari itu kayak dunia hampa. Kalian bosen-bosen sudah dengerin apa kayak Yati Sam ngoceh guys, ya nggak apa-apa. Aduh, kalian udah ngopi belum? Hari ini kayaknya cuacanya panas banget guys. Jadi kalau kasih es batu enak kopinya guys. Jadi kopi ice. Semoga kalian selalu bahagia, sehat ya guys ya, dilancarkan. Yang kena COVID semoga cepat mabur COVID-nya. Pokoknya sehat-sehat deh ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini Kak Desa mau bahas satu peristiwa, di mana peristiwa ini mungkin warning untuk kita yang mengajukan notice ya guys ya, atau termination mendadak gitu untuk majikan ya. Buat kalian yang nggak ngerti notice, apa sih notice itu? Notice adalah pemberhentian sepihak ya guys ya, yang dilakukan oleh majikan atau kita gitu ya. Boleh, di Hongkong itu membolehkan, tapi dengan prosedur yang berlaku ya guys ya, dimana kalau misalkan kita mengajukan notice nih 1 bulan ya, kalau notice itu pemberitahuan 1 bulan ke majikan. Jadi tanggal ini kita mengajukan notice, bulan depannya kita baru keluar dari rumah majikan. Nah, kebanyakan guys, kalau misalkan notice itu ada beberapa majikan yang tidak mau menandatangani. Apakah masih bisa proses notice Kak? Bisa, asal kalian kirim surat langsung ke imigrasi. Gimana Kak caranya? Caranya kalian ngambil formulir termination ya guys ya di imigrasi, atau kalian bisa nulis tangan yang ngomong sama imigrasi kalau saya sudah tidak mau bekerja di sini dengan alasan yang ditulis ya guys ya, dan lampirkan visa kerja kalian ya guys ya. Nah, kalian bisa tuh langsung kirim ke imigrasi. Nah, kisah pekerja migran yang satu ini mungkin membuat kita harus waspada kalau kita melakukan notice ya guys ya. Buat kalian nih yang notice ya guys ya, yang notice pribadi, maksudnya nggak dibantu sama agent atau majikan, kalian udah karena saking muaknya bekerja di situ, kalian harus belajar dari kisah ini nih, biar kalian itu mengantisipasi jangan sampai kayak pekerja migran ini. Kasihan guys ya guys ya, dia notice sama majikannya 1 minggu udah langsung disuruh keluar sama majikannya. Apakah boleh Kak? Ya boleh-boleh aja sih ya. Buat kita yang udah muak kerja di situ, dikeluarkan lebih cepat kan lebih baik ya guys ya. Nah, tapi kita salah nih, terlena karena kita menganggap notis itu dikeluarkannya 1 bulan. Jadi saat majikan ngeluarin mendadak, kita pelangap-pelongo, koper belum diberesin, dan majikan itu jahatnya memberikan tiket pesawat yang 5 jam aja kalian harus terbang. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya majikan itu membelikan tiket pesawat di hari itu kalian pergi, dan jangka waktunya itu cuma 5 jam nanti kalian itu terbang. Apakah bisa Kak? Ya ini kasusnya, yuk kita bahas yuk. Oke guys, pekerja migran ini bernama Mbak Daun. Karena kayak di samping ini ngeliat daun guys, kita kasih nama aja Mbak Daun. Mbak Daun ini guys bekerja di majikan ini belum finish ya, berarti satu kontrak itu belum finish 2 tahun. Nah, karena Mbak Daun ini merasa kalau misalkan setelah COVID ini majikan ini semena-mena ya guys ya, karena sekarang itu cece kan udah banyak ya guys ya, jadi udah bukan masalah lagi majikan cari cece gitu ya. Jadi Mbak Daun ini kadang disepelekan guys, dari segi makanan ya guys ya, terus juga diomelin terus ya guys ya, salah terus guys kerjaannya. Jadi Mbak Daun ini kalau misalkan dia nih masak ya guys ya, nanya sama majikan salah. Terus kalau misalkan masaknya nggak sesuai katanya guys, suruh ganti itu duit beli ikannya itu, karena majikannya nggak mau masak kayak gitu. Kan majikan kayak gitu maunya gimana sih guys? Iya kan? Nah, terus Mbak Daun ini kalau misalkan disuruh malam itu dia ngomong, si majikannya itu, majikan perempuan ya, yang ini yang bawel ya, yang mungkin agak gitu. Ngomong, Daun, besok saya mau pakai kaos kaki warna putih. Ya disiapin kan sama Mbak Daun kan, karena kan majikannya itu pengennya tuh prepare gitu guys, sebelum pergi ke kantor itu jadi kaos kaki dan lain-lainnya tuh udah disiapin sama Mbak Daun ini. Udah ratu banget ya guys ya. Ya wajar, dia kan yang ngegaji kita. Akhirnya Mbak Daun ini ya siapkan tuh warna putih. Besok paginya si majikan ngomong, kenapa kamu nyiapin kaos kaki warna putih? Kan saya bilang abu-abu. Ini yang gila siapa sih? Majikan atau Mbak Daun ya? Kadang kan di situ greget juga ya guys ya. Pengen rasanya Mbak Daun ini menjerit, kok kamu itu masih muda cantik kok pelupa kayak gitu ya majikan. Akhirnya Mbak Daun ini ya mau nggak mau dong ya kena omel tuh. Makanya kalau saya nyuruh tuh kamu tuh harus dengerin. Saya suruh kaos kakinya warna abu-abu, kenapa kamu nyiapin warna putih? Ya jadi perkara. Ngebatin Kak saya.
Akhirnya ngomong sama agensi, ngomongnya ya sabar aja, memang kerja di Hong Kong kayak gitu. Tapi kan saya udah nggak kuat kak, bener-bener nggak kuat. Masa iya saya harus modalin itu belanja karena nggak sesuai makanannya, nggak sesuai seleranya. Jadi ya udahlah, daripada saya di sini ini memang tidak dibutuhkan, ya udah saya mau notice. Akhirnya guys, apa yang dilakukan Mbak Daun ini? Ya Mbak Daun ini ya notice lah. Dan ngomong sama majikannya, malah dimarah-marah, katanya saya ngambil kamu itu mahal, kenapa kamu itu mau notice kayak gitu. Akhirnya Mbak Daun ini download lah tuh dari webnya immigration ya guys ya, dimana di situ Mbak Daun ini ketik termination letter immigration Hong Kong ya guys ya. Jadi di situ Mbak Daun ini menemukan form, dimana form ini adalah surat termination ya guys ya. Akhirnya tuh Mbak Daun itu isi tuh form yang kayak gini nih guys, diisi sesuai datanya. Nah di situ apa namanya, KTP majikan kan nggak ada, ya udah berarti Mbak Daun ini nggak usah diisi. Terus dari nomor visa, nomor paspor dan lain-lain, dan alasannya itu ditulis ke imigrasi. Waktu itu Mbak Daun apa namanya memberikan alasan kepada imigrasi bahwa pekerjaannya ini selalu dianggap salah sama majikannya, sehingga mungkin majikannya itu tidak membutuhkan pembantu seperti saya. Akhirnya mengajukan one notice nih sama imigrasi, alasannya seperti itu Mbak Daun guys. Akhirnya ditandatangani. Berikut Mbak Daun ini juga melampirkan fotokopi visa kerjanya dan dikirimkan melalui pos dengan surat kilat ya guys ya, bayar $35 katanya guys. Nah kata Pak Posnya ini besok juga udah nyampe nih imigrasi. Nah Mbak Daun ini sebelum mengirimkan surat notis, dia itu memfoto dan dikirimkan juga tuh via WhatsApp ke agensinya, kalau ngomong kalau saya nih udah notice loh sama imigrasi, jadi tolong kasih tahu majikan siap-siap untuk membelikan tiket pesawat saya bulan depan kayak gitu. Jadi terus juga Mbak Daun ini juga kirim WhatsApp nih ke majikan, aduh guys, silo guys, panas. Ngomong ke majikan kalau saya sudah mengirimkan surat notis ini ke imigrasi. Ya majikan ya nggak bisa berkutik ya. Ya makin sudah deh, makin bad mood nih sama Mbak Daun ya. Tapi Mbak Daun ini merasa bahwa ini resiko saya notis, jadi ya saya terima aja. Nah, apakah Mbak Daun ini pengen pulang ke Indonesia? Ya Mbak Daun sih pengen cari majikan baru ya guys ya, karena di sini kan kita udah nanggung gaya gitu, udah nyampe Hong Kong gitu ya. Jadi kalau notis ya berharapnya Mbak Daun ini bisa mencari pekerjaan di Hong Kong lagi dan bisa tunggu visa di Indonesia ya guys ya. Nah, singkat cerita, ya udah mau nggak mau nih majikan nih harus nerima nih meskipun tidak ada tanda tangan majikan ya guys ya. Berarti majikan nih udah antisipasi nih Mbak Daun ini akan keluar di bulan depan. Nah, kejadiannya itu guys, kemarin pas dia libur, dia di-chat majikannya untuk pulang siang hari guys. Akhirnya dia pulang siang hari, ya kan Mbak Daun kan nggak tahu ya guys ya, orang dia posisinya libur ya guys ya. Akhirnya Mbak Daun ini pulang dan disuruh cap ya sama majikannya. Daun, saya sudah memberikan tiket pesawat kamu nih, kamu penerbangan di jam 7 malam. Jadi sekarang kamu ada waktu, cepat beresin baju kamu, terus kamu pergi ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Kaget dong Mbak Daun ini. Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah gimana ini, sedangkan dia koper ya guys ya, banyak jemuran yang belum kering juga. Ya mau nggak mau kita harus keluar untuk menyelamatkan tiket pesawat tersebut. Kalau enggak ya Mbak Daun ini harus modal sendiri gitu tiket pesawatnya, kalau misalkan dia mempertahankan 14 waktu hari menunggu di Hong Kong ya guys ya untuk cari majikan baru. Ini pilihan yang sulit guys, sedangkan kita ya guys ya koper dan lain-lainnya belum diberesin barang-barangnya. Jadi waktu itu Mbak Daun ini, ya Allah gimana ini, saya masih pengen kerja di Hong Kong tapi saya harus capek, kalau enggak tiket pesawat saya hilang gitu ya guys ya. Akhirnya apa yang dilakukan guys, akhirnya saya pulang juga belum ada uang ya guys ya. Terus Mbak Daun ini ya mau nggak mau dia capek dulu lah untuk membereskan barang-barangnya sambil berpikir gitu ya guys ya. Sambil berpikir udah beresin tuh, ya udah diselesaikan semua persangkutan, sisa gaji dan lain-lainnya dibayar pada waktu itu, ya udah goodbye sama majikan. Dia dikeluarkan 1 minggu setelah dia mengajukan surat notis ke imigrasi guys. Dan setelah capce sudah tanda tangan dan sudah mendapatkan haknya untuk menuju ke jam 7, ini Mbak Daun ini cuma punya waktu 3 jam. Sedangkan dia rumahnya di Liking guys. Bayangin aja dengan waktu jarak tempuh segitu ya guys ya. Akhirnya Mbak Daun ini apakah pergi ke bandara? Pergi ke bandara guys. Mbak Daun ini berpikir kayak gini, kalau saya nanti nyampe bandara pesawat sudah terbang, berarti saya mau pergi ke Makau guys. Tapi kalau misalkan Mbak Daun ini nyampe ke bandara itu masih bisa check in dan masih bisa pulang, ya udah berarti Mbak Daun jalannya itu untuk calling visa next time-nya.
Akhirnya Mbak Daun ini ya bergegas lah secepatnya pergi ke bandara, guys. Apakah agensi ya udah masa bodoh gitu. Agensi itu akan berpikir ya don't care, kamu udah ngaju notis ya berarti kamu harus tahu resikonya sendiri. Kayak gitu ya guys ya. Akhirnya Mbak Daun ini cepet-cepet tuh nyari bis yang setidaknya menyelamatkan tiket pesawat ya guys ya. Karena Mbak Daun ini jujur guys, notis ini Mbak Daun ini nggak mempersiapkan uang ya guys ya. Uang di dompetnya itu cuma 2.000 aja. Akhirnya Mbak Daun ini pergilah tuh ke bandara guys. Dan nyampe bandara itu memang perjalanannya itu cuma 1,5 jam guys. Nyampe sana Mbak Daun ini masih bisa check in dan memilih pulang ke Indonesia. Gila guys, seru ya guys ya, kayak drama-drama. Tapi memang ini kejadian real guys. Dimana kalian nih kayak Zam nih berbagi video ini untuk warning kepada kalian yang mengajukan notis, one man notice ke majikan. Kalian harus mempersiapkan. Yang pertama, kalian harus punya saving money untuk uang jaminan kalau misalkan kalian memang masih mau bekerja di Hong Kong ya guys ya. Karena agensi itu pasti akan meminta uang jaminan ya guys ya. Jadi kalian harus, kalau misalkan one man notice, kalian harus ready money tuh di dompet kalian. Nah, kejadiannya kayak Mbak Daun ini disuruh cepet-cepet. Nah, ini masih untung dikasih waktu 5 jam dalam penerbangan guys. Masih bisa ketempuh tuh jarak. Kalau misalkan majikan balikan tiket 2 jam mau terbang, sedangkan koper kita belum diberesi, berarti kalian mengantisipasi nih. Kalau kalian one man notice, berarti dari kalian mengajukan notice, kalian harus udah prepare tuh, baju-baju kalian tuh udah ditaruh di koper semua ya guys ya. Jadi kapanpun majikan itu mengusir, ya kita udah siap gitu. Oke gitu. Kalau misalkan majikan, kamu keluar sekarang, oke gitu ya. Karena apa? Karena kita udah siap nih. Semua barang-barang kita udah dimasukkan. Jangan terlena one man notice kita dikeluarkan pas di tanggal itu. Kadang majikan kalau udah benci ya benci guys. Jadi ya kita harus terima gitu. Oke, jadi beresin baju kalian secepatnya kalau kalian mengajukan notice. Siapkan uang ready ya guys ya. Jangan kalian karena marah, karena kesel sama majikan, udahlah saya nekat aja. Ya guys ya. Jadi kalian harus mempersiapkan juga nih kalau misalkan notice. Nah, dari kejadian ini kesimpulannya apa nih? Ayo kalian gimana nih kalau misalkan posisi kalian sebagai Mbak Daun? Apakah kalian akan tetap pulang ke Indonesia mengejar tiket pesawat, atau kalian stay di sini dengan merelakan tiket pesawat dan bekerja di Makau? Semua pilihan ada di kalian. Kayak Sam hanya berbagi kisah ini untuk kalian lebih berhati-hati aja. Oke? Semoga Mbak Daun sukses di Indonesia, semoga mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Kalaupun mau calling visa, semoga dimudahkan ya guys ya. Untuk kalian hati-hati yang saat ini lagi mengajukan notis, segera beresin koper kalian. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.